dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita seberataan mendapat berkah, mendapat manfaat, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan oleh Allah bersama dengan baginda Rasulullah di dalam surganya dengan berkah kita berkumpul di malam hari ini. Salawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kita haturkan, juga kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seyogianya malam ini guru kita nang maising. Ulun takajud juga sore tadi di WA Isidin. Sudah bepada hauran juga. Hauran ulun guru ai. Hauran setumat dia jarang itu tabang ya. Jadi mudah-mudahan dengan berkah menunaikan hajat daripada guru kita, mudah-mudahan hajat ulun juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita seberataan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada lawas-lawas di kita malam ini sekedar ada di bawah bulik, mudahan kawa di bawah buliknya kada kawa. Kada usah di bawah bulik. Ulun ni laos benar kada turun ke majelis guru nih, sekali turun disuruh sidin kayak ini ya. Mudahan ada berkahnya. Kita hidup di dunia ini tentunya adalah ingin mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memuliakan kita, maka siapapun makhluknya pasti tidak akan mampu untuk menghinakan kita. Kalaupun kita dihinakan oleh makhluk tersebut, maka kita jangan takutan. Kita orang nang awam. Mun sembahyang nyaman aja kita ini menggawi, puasa nyaman aja. Tapi kadang-kadang ketika ada dorongan dari hawa nafsu, pas ada kesempatan, maka kita akan sulit untuk meninggalkan maksiat tersebut. Nah, itu makanya sering-seringlah kita mengamalkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Minimal 100 kali sehari. Nah, kemudian ada diriwayatkan di dalam kitab Sahihul Bukhari, diceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita kepada para sahabat, suatu hari ada seorang ibu yang sedang menyusui anaknya. Anaknya itu masih umur menyusu. Namun kita umur menyusu sudah kenal dah. Anak kanakan umur 2 tahun kurang di bawah. Ketika si ibu ini sedang menyusui si anak, tiba-tiba lewat di hadapan mereka seorang yang dipukuli, dihinakan, diseret pakai kuda, awaknya penuh dengan luka, dihinakan oleh banyak orang, disambati, kada diketujui oleh orang lain orang. Lalu kemudian yang namanya seorang ibu tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan anak dengan doa yang baik. Lalu si ibu ini kemudian berdoa, ya Rob, jangan jadikan anakku seperti orang yang dipukuli itu. Kita gini ya, kalau kadang anak dipukuli orang. Setiap orang tua tentu berdoa ingin mendoakan yang terbaik gasan anak-anaknya. Begitu juga ibu ini, tetapi si anak yang masih menyusu ini tiba-tiba dia melepas ampih menyusu, kemudian berbicara kepada ibunya, berdoa kepada Allah, ya Rob, jadikan aku seperti orang tersebut.
Ujar nang kananakan ini. Umur masih 2 tahun tapi bepandirnya nang kayak itu. Ya Rob, jadikan aku nang kayak orang itu. Aneh nih. Anak minta pukuli kan anak ini. Ibu ini tentu merasa kebingungan. Belum hilang kebingungan ibu, anak tadi kemudian melanjutkan menyusunya, lalu lewat lagi orang nang dibangga-banggakan. Min jababirah, pejabat di atas tunggangan onta, dielu-elukan oleh masyarakat, dielu-elukan oleh rakyat, dibangga-banggakan. Nah tentunya kita hendak juga bisi anak nang kayak itu, hendak anak sukses, hendak anak itu hidupnya di dunia nyaman sampai ke negeri akhirat. Tetapi kemudian ibu tadi berdoa, ya Rob, jadikan anakku seperti orang tersebut. Kemudian si anak tadi aneh lagi, berdoa pulang, ya Rob, jangan jadikan aku seperti orang tersebut. Nah, ini melawan kuitannya, tapi masih halus. Nang mama ini mengira kira-kira ini pandiran kananakan biasa aja, kadang-kadang ada dianggap juga. Tapi nang mama cocobaan betakun, nang mama cocobaan betakun lawan si anak, nak ikam nih kenapa berdoa nang orang lewat pertama tadi nang dipukuli, nang dihinakan tadi, ikam hendak nang kayak itu, sedangkan nang aku berdoa nang supaya ikam sukses nang kayak orang nang hanyar lewat tadi, ikam kada hendak, kenapa jadi nang kayak itu? Nang anak nih ternyata tahu. Apa jar anak? Wahai mamaku, orang nang hanyar lewat, nang dibangga-banggakan tadi, inya sukses, inya bisi harta, tapi dia mencari harta dengan cara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya adalah cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi inya menjabat itu adalah dengan cara yang korupsi mungkin. Pokoknya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya mulia di mata manusia, tetapi dia hina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang pertama, yang dihinakan, yang dipukul, yang dicambuk, itu dia mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dia dipukul itu hanya karena mendapat fitnah dari manusia. Anak tadi ternyata mengetahui hal tersebut. Jadi kita walaupun dihinakan oleh manusia, selama kita berjalan di jalan yang diajarkan oleh guru kita, selama kita berada di jalan yang dibenarkan di dalam syariat kita, maka kita lanjutkan aja perjalanan kita tersebut. Jangan sampai mungkin misal kita belajar udah guru kita ini, lalu kemudian ada nang mahawai-hawai kita, bapak belajar ke situ itu kulit aja. Kami ini kulit, ujung-ujungnya karena belajar isi, kada bersembahyangan lagi. Banyak. Nang aneh itu pernah ulun dapati di satu daerah kada bersembahyangan lagi. Kami datangi lawan kawanan, sekalinya jar umpat syariat Nabi Adam. Wah ini lain pulang. Jadi kada mau nang kayak itu gitu. Nang kayak apapun tingginya ilmu seseorang, kalau ujung-ujungnya kada sembahyang, berarti ilmu tersebut mencelakakan ia. Ilmu tersebut tidak akan menyelamatkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau kita ingin mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jalannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa ini bukan hanya kaitannya dengan ibadah saja, bukan hanya sembahyang aja, bukan hanya puasa aja, bukan hanya zakat aja, bukan hanya haji aja, tetapi semua kegiatan kita ketika kita berada di masyarakat, maka disitulah letak takwa. Ketika kalau orang bertakwa itu ketika bergaul dengan orang sekitarnya, kada pernah mengganggu orang lain, kada mengganggu dengan kelakuannya,
kada mengganggu dengan perbuatannya. Begitu sebaliknya inya kada merasa terganggu dengan orang lain. Sehingga cara agar kita kada merasa terganggu dengan orang lain itu caranya adalah satu, yaitu kita selalu berhusnuzon, selalu bersangka baik kepada orang lain. Ada orang di tetangga kita bedangdutan sing nyaringan misalnya terganggu kada kok kuring siang. Nah ini sulit nih berhusnuzonnya nih. Kada sulit itu. Berhusnuzon aja. Oh mungkin inya ini kena hendak umpat lomba KDI. Bilanya manang inya pindah ke Jakarta. Nah bisa terganggu kita. Nah, itu adalah cara yang paling gampang dalam hidup di dunia ini supaya kita kadang merasa terganggu dengan orang lain, itu adalah berhusnuzon, berbaik sangka kepada siapapun. Dikatakan bahwa kalau kita berbaik sangka kepada orang lain, walaupun sangkaan kita itu salah, maka tidak akan salah. Sebaliknya kalau kita berburuk sangka kepada orang lain dan ternyata buruk sangka kita itu benar, itu tetap dikatakan salah. Jadi nang nyaman itu berburuk sangka, tetapi nang nyaman itu berbaik sangka. Tetapi berbaik sangka ini hati-hati juga. Buruk sangka dan waspada itu berbeda. Nah waspada ini kawannya adalah berbaik sangka. Jadi kita ketika ada orang kada dikenal, sikap kita berbaik sangka dan waspada. Busiah inya ini berbuat jahat kepada kita itu boleh, tapi itu adalah sikap waspada, bukan daripada sifat berburuk sangka kepada orang tersebut. Nah kemudian di dalam sebuah cerita dikatakan ada seorang wali Allah Subhanahu wa taala namanya Fudail bin Iyad. Suatu hari Fudail bin Iyad ini, karena kebanyakan wali-wali itu adalah mereka bersifat zuhud. Mereka tidak memikirkan esok apa yang kau makan esok kada memikirkan. Tetapi apa yang kau dimakannya hari itu maka dimakannya. Suatu hari Fudail bin Iyad ini beliau mencari makanan di tong sampah, di tumpukan sampah. Kemudian beliau tadi ternyata di samping sebelahnya ada seekor anjing yang menggonggong, yang marah kepada beliau. Lalu kata beliau kepada anjing tadi, "Hei anjing, jangan marah. Kul mimma yalik, makan apa nang ada di hadapan ikam dan aku memakan apa nang ada di hadapanku. Aku mencari makanan nang ada di hadapanku, ikam mencari makanan nang ada di hadapan ikam. Jadi kita jangan saling mengganggu." Dipandirinya anjing. Nah, kita ini, aku, kata Fudail bin Iyad, tidak lebih mulia daripada engkau. Dan engkau pun tidak lebih mulia daripada aku. Namun nanti pembuktiannya mulia atau tidaknya kita, kata Fudail bin Iyad, adalah ketika nanti meniti titian siratal mustaqim. Apabila nanti aku selamat meniti titian siratal mustaqim, maka aku berarti lebih mulia daripada engkau. Dan apabila aku tidak mampu untuk meniti titian siratal mustaqim, berarti engkau yang lebih mulia daripada aku. Nah jadi untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala itu nanti kita di akhirat, ketika kita bertemu atau nanti ketika kita menyeberang titian siratal mustaqim, apakah kita akan terjatuhkah ataukah kita akan selamat menuju surganya Allah? Maka kalau kita selamat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita dihitung menjadi orang yang beruntung. Dihitung menjadi orang yang selamat oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salafus salih berkata, "Ma syarafatil ibad anfusaha illa bimisli ta'at wa ma ahanatil ibad anfusaha illa bimislil ma'siyah." Tidak ada yang dapat memuliakan diri seorang hamba kecuali hanyalah mengerjakan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan sebaliknya tidak ada yang dapat menghinakan seorang hamba di mata Allah Subhanahu wa taala kecuali orang itu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa menilai kepada diri kita sendiri. Apakah sekarang kita berada di golongan yang dimuliakan Allah kah? Ataukah kita sedang berada di golongan yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita berada di golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu, dan dimudahkan kita untuk mencintai guru-guru kita, mencintai ulama-ulama kita, dan mudah-mudahan kita selalu diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengamalkan ilmu yang kita pelajari selama ini. Amin ya rabbal alamin. Kiranya itu aja yang dapat ulun bagikan lawan pian pada malam hari, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri pribadi ulun, dan mudah-mudahan pian sabadataan pun mudah-mudahan dapat manfaat dari apa yang kita kerjakan di malam hari ini. Ala hazini wa kulli niyah salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Auzubillah.